Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap dewan juri Festival Lomba Kultum Ramadan Internasional yang dirahmati oleh Allah. Yang saya hormati pula segenap dan pimpinan Pondok Al-Fuja Center yang dirahmati oleh Allah. Yang saya hormati juga segenap pengurus asatiz wal ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmatnya, sehingga nikmat yang Allah berikan kepada kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka patutlah kepada kita semua umat Islam untuk mengucapkan Alhamdulillah. Tak lupa salat serta salam marilah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya hingga umatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul meningkatkan iman dan takwa di bulan suci Ramadan. Baiklah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama telah mengetahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, yang dimana bulan Ramadan adalah tempat bagi kita semua umat Islam untuk melatih diri kita, untuk membiasakan diri kita, meningkatkan diri kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menciptakan bulan Ramadan untuk kita berpuasa di dalamnya. Untuk apa? Dengan tujuan apa Allah ciptakan tersebut? Allah ingin kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Allah telah menjelaskan kepada kita semua di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat ini Allah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Allah menyuruh, bahwasanya Allah memanggil kita orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yang dimana di Allah wajibkan kepada kita semua umat-umat Islam untuk beribadah, berpuasa di bulan suci Ramadan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan Allah menginginkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana cara kita untuk meraih ketakwaan tersebut? Bagaimana cara kita untuk bisa meraih kebaikan tersebut, tingkatan ketakwaan tersebut di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di surat Al-Imran ayat 134. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kazimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, cara yang pertama adalah untuk kita meraih ketakwaan tersebut. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, ketika kita ingin menginfakkan harta kita, jangan pandang harta kita itu banyak ataupun sedikit. Yang terpenting dalam kita menginfakkan, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu ialah hati kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ikhlas dalam menginfakkan harta kita, mau harta itu kita banyak, mau harta kita itu sedikit, maka insyaallah Allah akan menerima keikhlasan kita tersebut. Dan ketika kita sudah menjadi ikhlas menginfakkan harta kita, insyaallah kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu cara yang kedua ialah wal kazibinal ghaiz, yaitu orang yang pandai menahan amarahnya. Kita sebagai umat Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk pandai terus-menerus menahan amarah kita. Ya, jangan sampai kita dikendalikan oleh emosional kita, karena ketika kita sudah dikendalikan emosional kita, pikiran kita sudah tidak akan terkendali dan kita akan melakukan apapun saja untuk melampiaskan emosional kita tersebut. Maka kita dianjurkan sebagai umat Nabi Muhammad ya untuk menahan amarah kita. Di dalam bulan suci Ramadan ini, ketika kita sudah bisa menahan amarah kita, maka insyaallah Allah akan golongkan kita ke dalam orang-orang yang bertakwa. Lalu golongan yang ketiga ialah, cara yang ketiga ialah wal 'afina 'anil nas, yaitu memaafkan sesama manusia. Dalam konteks ini Allah menjelaskan kepada kita semua untuk memaafkan sesama manusia.
Allah tidak mengatakan kita memaafkan sesama suku, tidak memaafkan sesama bangsa, tidak memaafkan sesama agama, melainkan Allah menyuruh kepada kita, menjelaskan kepada kita untuk memaafkan sesama manusia. Tidak pandang bulu, tidak pandang ras, tidak pandang suku adat istiadat, tidak pandang bangsa, tidak pandang agama sekalipun. Ketika kita sudah diperintahkan oleh Allah, maka kita harus memaafkan sesama manusia. Dan 3 cara itulah untuk kita bisa meraih tingkatan ketakwaan tersebut. Dan Allah menjelaskan dalam sambungan ayat selanjutnya, yaitu wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ketika kita sudah melakukan kebaikan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, maka insyaAllah Allah akan mencintai perbuatan tersebut, dan insyaAllah kita akan mendapatkan golongan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ketakwaan, yaitu tingkatan ketakwaan, yang dimana ketika kita sudah mendapatkan ketakwaan tersebut, maka insya Allah Allah akan memberikan kita ganjaran, yaitu berupa surga yang seluas langit dan bumi. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini, mari kita sama-sama membiasakan diri kita, melatih diri kita, terus-menerus berlomba-lomba dalam kebaikan, terus-menerus berlomba-lomba meraih ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.